Kebakaran terjadi dan terekam kamera warga di kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore, tepatnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 5 rumah terbakar akibat kejadian ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting di rumah kosong. Proses pemadaman sempat terhambat karena lokasi kejadian berada di kawasan padat penduduk. Selain itu, api tetap melahap isi bangunan dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar meski cuaca sedang hujan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 2 warga dievakuasi ke rumah sakit diduga sesak nafas akibat kepulan asap saat menyelamatkan barang berharga dari kobaran api. Kendala kan ini kawasan cukup padat penduduknya, jadi memang akses jalan cukup sulit, tetapi alhamdulillah kan sarana prasarana di sekitar Kota Bandung cukup mumpuni, jadi kita bisa pasang selang sejauh mungkin. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, api membakar 13 ruko pakaian di Jalan Candrabaga, Kelurahan Bagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Banyaknya material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan bangunan lainnya. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko pakaian yang mengalami korsleting listrik. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. 1 unit. Ini apa sih Bang yang terbakar? Yang terbakar ruko-ruko itu pakaian. Pakaian. Iya. Berapa unit? Kejadiannya jam? Kejadiannya jam 10.15. Untuk masalah korban? Untuk masalah korban tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Cuman yang terjadi Kerugian? kalau terjadi kerugian sekitar 200-an lah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta. Pemirsa, 2 pekerja tergantung di ketinggian 10 meter akibat tali gondola gedung yang terputus. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Ada 2 korban. Infokan itu ada turun dari kita. Proses evakuasi 2 pekerja kebersihan yang tergantung di gondola di salah satu gedung universitas di Jakarta berlangsung dramatis. Reza dan Dimas, keduanya terjebak di lantai 6 lantaran salah satu tali gondola terputus saat tengah membersihkan gedung. Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk evakuasi. Dalam waktu 45 menit, satu persatu pekerja kebersihan pun berhasil diselamatkan. Usai diselamatkan, mereka diberikan penanganan medis guna memastikan mereka dalam kondisi stabil. 2 orang korban, ada 2 karyawan sedang di dalam gondolanya. Dia sedang membersihkan gedung dari UNJ itu sendiri. Nah, ya kita berusaha akan mengevakuasi manusianya dulu, orangnya dulu. Ya setelah kita evakuasi, satu bisa turun dengan manual, dan lanjutnya yang kedua kita bantu untuk turun dengan didampingi oleh tim dari damkar. Sementara itu, dalam proses evakuasi, sedikitnya 10 personil pemadam kebakaran beserta alat evakuasi dan 1 unit mobil ambulans dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar melakukan kampanye di lapangan Taman Kirana, Tangerang, Banten. Dalam kampanyenya kali ini, Cak Imin juga menggelar Istiqosah Akbar untuk kemenangan pasangan Amin di Provinsi Banten. Selanjutnya pemirsa, kita ke informasi Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi juga menemui ibu-ibu hamil dan membagikan makanan serta susu gratis. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan istrinya Selvi Ananda belusukan ke Pasar Kemiri di Beji, Depok, Jawa Barat. Gibran dan Selvi menyapa dan berbincang bersama pedagang. Keduanya juga berbelanja sejumlah bahan pangan seperti ikan teri Medan, gula pasir, bawang merah, dan bawang putih. Gibran juga membagikan buku dan alat tulis. Kepada Gibran, para pedagang berharap agar harga kebutuhan pokok bisa stabil dan mudah dijangkau masyarakat.
Usai dari Pasar Kemiri, Gibran dan istrinya Selvi Ananda menyapa ibu-ibu hamil di kawasan Cipayung, Depok. Gibran dan Selvi juga mengingatkan para ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan ke dokter atau bidan, mengonsumsi makanan bergizi, dan memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Khusus untuk ibu hamil, termasuk susunya tadi ada susu. Hari ini apa aja nih? Ya menyapa warga aja yang ada di Depok, mampir ke pasar dan itu aja. Ya. Selain berbincang bersama warga, Gibran juga membagikan makanan dan susu khusus untuk ibu hamil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah petani dan buruh bibit. Dalam kunjungannya, Ganjar memilih untuk berdialog langsung dengan para buruh bibit untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para buruh. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ratusan petani dan buruh bibit di Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan para petani dan buruh bibit, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal produksi bibit. Ganjar Pranowo juga berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan para petani dan buruh bibit. Para petani pun mengaku senang dengan kedatangan Ganjar ke Purworejo. Menurut petani, kedatangan Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap para petani buruh bibit di Purworejo. Nah, kalau kemudian pemberdayaan itu bisa kita lakukan, pendampingan pada ibu-ibu ini dilakukan, satu, tenaga kerja terserap. Ibu-ibu makin berdaya. Mungkin anak mudanya akan jauh lebih bagus lagi, lebih sistematis lagi, dan ini tinggal didampingi aja sama pemerintah. Maka kalau kita berbicara banyak bibit-bibit yang dibutuhkan lebih banyak, dari bawah, dari desa, dari lokal ternyata ada. Tinggal perhatian kita dari pemerintah untuk bisa mengembangkan mereka. Jadi dari sisi kualitasnya, potensi ekonominya, sampai nanti kita kembangkan pada model distribusinya. Setelah berdialog dengan buruh bibit, Ganjar Pranowo melanjutkan agendanya ke Jakarta. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Keputusan ini membuat Ahok mantap ikut mengkampanyekan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Setelah pengunduran diri, Menko Polhukam Mahfud MD yang maju sebagai Cawapres nomor urut 3 karena menghindari konflik kepentingan. Kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama Ahok juga turut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak diangkat pada 25 November 2019 lalu. Mantan Gubernur DKI ini rela meletakkan jabatan karena ingin berkampanye memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud MD. Keputusan mundur juga untuk mematuhi undang-undang yang menyatakan pejabat BUMN dilarang berkampanye saat masih menjabat. Sementara itu, pemirsa, Pertamina telah menerima surat Ahok dan diajukan ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Keputusan selanjutnya menunggu keputusan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama telah mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero per hari ini 2 Februari 2024. Suratnya sudah ditujukan. Ya, pemirsa, jelang pemungutan suara netralitas ASN dipertanyakan. Sejumlah tudingan pun menduga jika sejumlah ASN dimobilisasi untuk mendukung salah satu paslon dalam pemilu 2024. Rencana pembentukan Satgas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN di jajaran Pemkab Bojonegoro sebelumnya disampaikan PJ Bupati Bojonegoro Adrianto saat menggelar deklarasi netralitas ASN dan kepala desa dalam pemilu 2024.
Namun sejak deklarasi pada 13 Desember 2023 hingga awal Februari 2024 ini, Satgas Netralitas ASN tak kunjung terbentuk. PJ Bupati Bojonegoro saat dikonfirmasi mengatakan jika pembentukan surat keputusan atau SK Satgas Netralitas ASN saat ini masih dalam proses. Sementara Kepala Bakes Bangpol Pemkab Bojonegoro Mahmudi menyebut SK Satgas tersebut kini masih dalam pengajuan di bagian hukum Pemkab Bojonegoro. Pembentukan Satgas Netralitas ASN ini dilakukan setelah adanya dugaan mobilisasi ASN Pemkab Bojonegoro untuk mendukung salah satu kontestan pemilu 2024. Kalau masyarakat sudah khawatir, tidak percaya, resiko kegagalan pemilu itu akan semakin besar. Dan resiko konflik itu akan besar. Dan Bapak Ibu semua tentu ini perlu menjadi perhatian. Kita kalau terindikasi tidak netral, saling curiga akan terjadi di antara masyarakat. Lebih lanjut, sebelum adanya pembentukan Satgas, PJ Bupati Bojonegoro mengaku sudah 2 kali mengeluarkan surat instruksi terkait netralitas abdi negara dalam pemilu serentak 2024. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100.000 relawan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud ramaikan konser Salam Metal. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat atau Harapan Jutaan Rakyat. Rumah aspirasi Ganjar Mahfud bersama lebih dari 2.444 kelompok relawan gelar kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 3 Menang Total. Digelar hari ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar atau hajatan rakyat ini merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul riang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo. Sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air turut memeriahkan acara di antaranya seperti Slank, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Diprediksi sebanyak 134.000 relawan pendukung Ganjar Mahfud akan memeriahkan acara tersebut. Dan untuk mengetahui persiapan konser Salam Metal yang akan digelar pada sore nanti, sudah bergabung bersama kami rekan Salam Rahmat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Halo, selamat siang. Salam, bagaimana situasi menjelang konser metal yang nantinya akan diselenggarakan pada sore hari nanti? Apakah sudah ada penjagaan lalu lintas juga di sana, Salam? Iya, baik, selamat siang Pram, Baby, dan juga pemirsa. Hingga saat ini berbagai persiapan ini sejatinya masih terus dilakukan jelang nantinya dari kampanye akbar yang bertajuk Hajatan Rakyat atau Harapan Jutaan Rakyat, dan juga dari pesta atau juga maksud kami dari konser Salam Metal 03 Menang Total yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Di mana rencananya diprediksi sebanyak kurang lebih 134.000 relawan pendukung Ganjar Mahfud ini akan menghadiri di Gelora Bung Karno, Jakarta untuk memeriahkan dari konser dan juga kampanye akbar yang rencananya akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Pram, Baby, dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan, ini memang antusiasme dari relawan pendukung ini sudah datang sejak pagi hari tadi, yang bahkan tak sedikit juga dari relawan pendukung yang datang menggunakan bus maupun juga kendaraan lainnya yang turut untuk memarkirkan kendaraannya di kawasan sekitaran GBK ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang direncanakan begitu sebelumnya bahwa yang datang ini hanya dari kawasan Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat saja. Namun kalau kami dari pantauan kami di lapangan, ini kami juga sempat menemui adanya sejumlah relawan yang datang bahkan dari kawasan Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur untuk memeriahkan dari kampanye akbar dan juga konser Salam Metal 03 Menang Total ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk kampanye akbar ini bukanlah tentang Ganjar dan juga Mahfud, melainkan ini untuk hajatan untuk rakyat, di mana ini dipersembahkan untuk rakyat dan juga dinikmati untuk rakyat untuk menyambut kontestasi pemilu yang aman, adil, dan juga damai begitu. Pram, Baby, dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan juga bahwasanya untuk menyambut
kontestasi pemilu yang riang gembira, ini memang masyarakat ataupun juga relawan pendukung ini menaruh harapannya dan juga keluh kesahnya nanti di pundak Ganjar dan juga Mahfud jika nantinya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Adapun juga bahwasanya untuk Ganjar dan juga Mahfud ini nantinya akan menyampaikan orasi politiknya di atas panggung di Gelora Bung Karno Jakarta pada sore hari nanti, dan kita akan dengarkan secara seksama begitu untuk orasi politiknya yang akan disampaikan nantinya pada sore hari nanti. Dan untuk arus lalu lintasnya sendiri di kawasan GBK ini masih bersifat situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional jika nantinya mulai terlihat adanya antrian kendaraan yang menumpuk di kawasan sekitaran GBK ini. Maupun juga dari kawasan GBK ini memang masyarakat yang sejatinya di weekend, di hari Sabtu dan juga Minggu ini biasa melakukan aktivitas olahraga. Ini memang masyarakat banyak sekali dari relawan pendukung yang sudah memadati kawasan GBK ini. Maka dapat kami informasikan juga bahwasannya untuk masyarakat yang hendak berolahraga ini bisa mencari alternatif tempat lainnya untuk bisa berolahraga untuk weekend kali ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya Pram, Baby dan juga pemirsa, bahwasannya ini memang situasinya semakin siang sudah semakin ramai begitu dari relawan pendukung yang bersiap untuk memasuki ke kawasan GBK untuk menempati posisinya dan untuk menikmati suasana konser ataupun juga kampanye akbar yang akan direncanakan akan digelar pada siang hingga sore hari nanti. Pram, Baby. Baik, salam rahmat melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali rekan salam. Ya pemirsa, menyusul kampus lainnya, Universitas Padjadjaran Unpad menyatakan sikap dan kritik terhadap situasi demokrasi saat ini. Ya, pemirsa, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran Unpad menggelar deklarasi kebangsaan terkait situasi demokrasi saat ini. Mereka menyatakan keprihatinan atas kondisi perpolitikan tanah air di masa pemilu 2024 yang mereka nilai kian memburuk. Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran juga mendesak Presiden dan aparatur negara secara keseluruhan memulihkan demokrasi yang kian memburuk, serta memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan juga keadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat. Ngadek sacekna, mila saplasna, konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini adalah sebuah rangkaian dari menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko. Selain Unpad, pemirsa, Jumat kemarin Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga turut menggelar deklarasi kebangsaan. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung menggelar deklarasi kebangsaan di depan kantor Rektor Unmuh Babel Jumat 2 Februari 2024. Mereka menyatakan keprihatinan atas kondisi perpolitikan tanah air di masa pemilu 2024 yang mereka nilai kian memburuk. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia dan aparatur negara secara keseluruhan dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadaban berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Memang saya nggak tahu, nggak ada yang merindah ini. Ini ada mengalir bagaikan bola saja. Karena apa? Karena masyarakat tuh kita ini saja. Karena saya kan termasuk 97-98. Bagaimana merasakan ya ketika reformasi itu kita berdarah-darah apa macam. Nah, ini sepertinya terulang era masa seperti ini. Walaupun katanya tidak, tapi kita rasakan. Jadi sekali lagi itu yang melatar belakangi ada kerisauan. Pemirsa, alumni perguruan Muhammadiyah atau APM menyerukan tolak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. APM menilai pencalonan Gibran telah merekayasa konstitusi dan berpotensi melanggengkan politik dinasti. Selain itu, APM juga menyayangkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehingga terkesan ingin melanjutkan kekuasaan. Alumni perguruan Muhammadiyah menyampaikan penolakan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran karena dinilai telah mencederai demokrasi. Kawan-kawan media,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan petisi hapus Prabowo Gibran atau disingkat dengan PHP Gibran. Dalam khitohnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, tidak terafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun. Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah apolitik serta abai dengan persoalan politik. Politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Ya, pemirsa, usai resmi mundur sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan terakhir bersama pegawai Menko Polhukam. Mahfud juga memberikan pidato perpisahan dan pesan terakhir saat berpamitan. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, melakukan kegiatan terakhir sebagai Menko Polhukam usai mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Mahfud MD bersama sejumlah pegawai Kemenko Polhukam lari pagi di Monumen Nasional Jakarta. Usai olahraga bersama, Mahfud MD memberikan pidato perpisahan di halaman kantor Kemenko Polhukam. Dalam pidatonya, Mahfud berpesan kepada seluruh pegawai untuk terus berolahraga dan bekerja dengan jujur. Saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga. Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran. Tidak boleh culas. Selain berolahraga bersama, hari ini Mahfud MD juga mulai berkemas dari ruangannya di kantor Kemenko Polhukam. Mahfud mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam karena menjadi peserta pemilu 2024 sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam pengganti Mahfud MD. Tito akan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menko Polhukam sampai ada penunjukan Menko Polhukam definitif. Presiden Jokowi telah menentukan pengganti Mahfud MD. Ia adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito akan menjabat PLT Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif. Tito menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam pada Kamis 1 Februari 2024. Penunjukan Tito Karnavian tertuang dalam keputusan Presiden nomor 20/P tahun 2024 yang ditekan Jokowi. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Kepres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD dan juga pengangkatan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menko Polhukam sampai dengan adanya Menko Polhukam definitif. Jokowi secara resmi memberhentikan secara hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo buka suara terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju. Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud MD dan menyebut Mahfud memiliki integritas yang tinggi. Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menanggapi sikap cawapresnya Mahfud MD yang mundur sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Ganjar memuji sikap beraninya cawapresnya itu yang dinilai sebagai sosok pemberani untuk meletakkan jabatannya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini dilakukan Mahfud MD demi menghindari pemanfaatan fasilitas yang disediakan negara.
Ya, biasa saja. Kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect betul sama beliau. Keputusan Mahfud MD menunjukkan integritas yang sangat tinggi agar untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Warga menyambut kedatangan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Taman Kirana, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kampanye kali ini, Caimin bersama relawan dan ribuan warga menggelar istighosah akbar untuk kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Provinsi Banten. Muhaimin Iskandar mengatakan besarnya dukungan warga di Tangerang Raya dan tingginya militansi relawan membuat dirinya optimis meraih suara terbanyak di Provinsi Banten. Natural, sehingga gairahnya besar, militansinya tinggi. Insya Allah militansi itu yang akan membuat Amin diterima dan bergerak menjadi pemenang. Muhaimin juga berharap besarnya dukungan masyarakat yang menghendaki perubahan menjadi pemenang di kontestasi Pilpres 2024. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, hajatan rakyat yang digelar di kawasan Bulungan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dipadati pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Sebanyak 24 organisasi relawan menginisiasi acara ini. Antusias pendukung Ganjar Mahfud meramaikan acara hajatan rakyat di kawasan Bulungan Blok M Jakarta Selatan kemarin malam. Sebanyak 24 organisasi relawan pendukung Ganjar mensukseskan acara yang bertemakan Hajatan Rakyat Indonesia Bergema. Dengan dihadiri sejumlah petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud seperti Ketua TPN Arsyad Rashid, Andika Perkasa, mantan Wakapolri Gatot Edi, dan juga Prasetyo Edi sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Sementara Ketua Tim Pakar Sandiaga Salahuddin Uno hadir melalui video conference. Kita tidak akan bisa berdiri dan memenangkan sendiri karena ini adalah upaya gotong royong bersama, karena yang kita ingin lakukan adalah membawa Indonesia lebih baik. Untuk membawa Indonesia lebih baik kita harus mempunyai pemimpin yang memang cocok untuk membawa Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan. Acara ini untuk semuanya, bukan hanya untuk pendukung. Makanya nama acaranya kan Hajatan Rakyat Indonesia Bergema. Ini macam-macam sebetulnya sejak tadi sore. Ada cukup gratis, bagian kacamata baca, dan banyak lagi sampai konser musik. Intinya kita welcome pandangan selebar-lebarnya untuk semua yang ingin menyaksikan atau membutuhkan bergabung sama kita. Semoga semuanya lancar di 2014 Februari 2024. Target kita turun ke bawah, samping acara-acara seperti ini kita juga turun ke akar-akar rumput kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, khususnya mengapa kita harus memilih Pak Ganjar dengan berdasarkan rekam jejak beliau tentunya, baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terhormat, agar masyarakat itu memilih Pak Ganjar itu dengan tulus dan ikhlas. Sementara untuk debat terakhir 4 Februari besok, tim pemenangan nasional telah menyiapkan segalanya, termasuk memberikan sejumlah masukan yang bersumber dari para pakar. Dari Jakarta, Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Ribuan warga Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur sangat antusias mengikuti program Bazar Minyak Goreng Murah yang digelar Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'at Nur Khotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Wahyu Nur Iman. Sebanyak 1.000 liter lebih minyak goreng murah ludes di serbu warga yang sangat senang karena dijual hanya Rp5.000 per liternya. Targetnya ya menyapa masyarakat sih pasti udah kenal kami, alhamdulillah. Dan kami menyapa dengan harapan mereka ingat dan kemudian mau mengamanahkan suaranya kepada kami dan kepada Perindo. Harapannya masyarakat semua sejahtera, harga sembako bisa stabil, itu semua, makanya Perindo hadir saat ini untuk hal itu, hadir di tengah masyarakat untuk itu, dan salah satunya dengan adanya bazar minyak goreng murah. Saya bersyukur ini enak-enak.
Enak-enak aja gitu Ibu ya? Biar murah, dapat kerjaan yang anggun-anggun. Oh gitu ya. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6 Partai Perindo, Muhammad Guntur, di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kita itu sehari bisa 2-3 titik. Setiap titik itu bisa 500 sampai 1000 masa. Nah kali ini memang nggak begitu banyak, hanya sekitar 570. Nah, tapi hari ini kita ada beberapa titik lagi yang akan kita turuni. Dalam kesempatan ini, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, KPUK menggelar debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu 4 Februari besok pemirsa. Debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Lantas siapa yang akan terengginas pada debat pamungkas nanti? Berikut informasinya. Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui Bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Raffi Ahmad diduga terlibat skandal pencucian uang mencapai ratusan miliar rupiah. Dugaan diungkapkan Ketua National Corruption Watch Hanifah Sutrisna. Informasi ini berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan NCW bahwa sumber kekayaan Raffi Ahmad sebagian diduga berasal dari terdakwa kasus korupsi. Dan ini bermula dari pengaduan dari masyarakat ini mengatakan bahwa yang menempatkan uang ini hingga saat ini tidak bisa menghubungi saudara R. Karena dia bilang sudah menempatkan puluhan miliar dan tidak hanya kepada saudara R, ada beberapa orang artis juga, dan setelah beberapa bulan ini tidak bisa dihubungi. Sementara itu Raffi Ahmad membantah bahwa harta kekayaannya berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Sementara menurut pakar TPPU Yenti Garnasi menyatakan, jika benar Raffi Ahmad terlibat dugaan TPPU, PPATK serta polisi harus segera bertindak. Dari A ke R misalnya kalau ini betul, R ke partai, ini di TPPU-nya juga sudah ada dua layer TPPU lagi gitu. Ini berbahaya sekali untuk kita mencapai pemilu yang jurdil ya, untuk menjadikan satu orang-orang pemimpin yang baik yang tidak tercemar dari hasil kejahatan. Jadi harusnya PPATK segera cepat, penyidik juga cepat. Saat ini diketahui Raffi Ahmad merupakan tim ses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kehadirannya sering terlihat pada kampanye paslon nomor urut 2 tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono didampingi tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita HP pribadi miliknya ke Divpropam Mabes Polri. Ya, pemirsa, laporan ini ditanggapi oleh Diskrimsus Polda Metro Jaya yang menghormati keputusan Aiman dalam pelaporannya. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dan tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi gedung Divpropam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan handphone pribadi miliknya saat pemeriksaan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kita datang ke Propam ini ya untuk melaporkan dari terkait dengan tindakan penyidikan terhadap kasus yang menimpa saya di Polda Metro Jaya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh penasihat hukum dari TPN Ganjar Mahfud. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova menjelaskan, aduan ke Divpropam Mabes Polri untuk dapat mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan undang-undang pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Menanggapi pelaporan tersebut, Direktrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simenjuntak menghormati keputusan Aiman dalam pelaporan tersebut. Ade Safri menegaskan tindakan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun Instagram, dan email sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tanggal 24 penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbit, dan pada tanggal 26 itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap HP saudara AW. Ya. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan maupun regulasi yang berlaku. Dan kami jamin penyidikan yang dilakukan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi ataupun apapun juga yang mengganggu jalannya penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara aku. Aiman bersama tim hukum TPN juga akan melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan terkait prosedur penahanan telepon seluler miliknya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Omset pedagang pernak-pernik bertema Imlek di Kota Medan meningkat 20%. Angpau, lampion elektrik, serta bunga sakura menjadi pernak-pernik yang paling banyak diburu masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2024. Warna merah memenuhi toko pernak-pernik di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sejak sebulan terakhir, pedagang sudah sibuk melayani pembeli yang akan menyambut Tahun Baru Imlek. Ratusan macam pernak-pernik Imlek tersedia di toko ini, mulai dari angpau, boneka naga, lampion elektrik, hingga bunga sakura. Pemilik toko mengatakan pada tahun ini mengalami peningkatan omset hingga 20%. Puncak pembeli biasanya terjadi pada sepekan jelang Tahun Baru Imlek. Adapun pada tahun dengan sio naga kayu ini, pernak-pernik yang paling banyak diburu ialah angpau, lampion elektrik, serta bunga sakura yang dibuat secara handmade. Pernak-pernik ini pun dibanderol mulai dari harga Rp1.500 hingga jutaan rupiah tergantung model dan bentuk pernak-perniknya. Ada peningkatan pembeli gitu, ada peningkatan 20%. Paling banyak kita di sini kan ada ratusan model angpau, dari besar, kecil, dari yang kertas, dari plastik, dari kain, bentuk dompet juga ada. Terus lampion elektrik yang paling banyak dicari. Diketahui Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Tahun ini sio naga kayu yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, keberuntungan, kehormatan, hingga kesuksesan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jelang perayaan Imlek, harga sejumlah komoditas ikan segar di tempat pelelangan ikan Tegal, Jawa Tengah merangkak naik. Ya, pemirsa, permintaan terhadap kue keranjang juga membanjiri sejumlah produsen kue di Bandung, Jawa Barat.
Jelang perayaan Imlek, sejumlah produsen Niangau atau kue keranjang terus kebanjiran pesanan. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dibantu 25 orang karyawan, setiap harinya, pabrik yang sudah tersohor di Kota Kembang ini mampu memproduksi 5.000 buah kue keranjang. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah dan tepung ketan ini membutuhkan waktu cukup lama, yakni mencapai 18 jam, namun lamanya proses pembuatan itu sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Ada 3 varian rasa yang diproduksi, diantaranya original, rasa jeruk dan rasa pandan. Salah satu varian rasa yang paling diminati adalah kue keranjang rasa pandan. Ada yang buat dijual, buat didistribusi ke kota, sama ada biasanya yang bagi-bagi buat ke pabrik-pabrik. Ada pabrik yang buat bagi-bagi. Sempat konsumsi sendiri sih banyak juga. Kalau sekarang harga jualnya berapa? Sekitar dari 20.000 sampai 50.000-an variasi harganya. Sementara produksi kue keranjang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat turun hingga 50%. Hal ini imbas dari mahalnya harga bahan baku kue keranjang, diantaranya harga beras ketan yang mencapai kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Dampak naiknya harga bahan baku selain terjadi penurunan jumlah hasil produksi, juga berkurangnya daya beli konsumen yang biasanya datang dari berbagai daerah seperti Karawang dan Bandung. Udah tiap tahun. Biasa beli berapa, Pak? 5 kilo, 10 kilo paling buat banyak. keluarga atau dijual lagi, Pak? Buat nasi biasanya. Nasi ya? Buat tetangga. Yang jelas ini mah enak, udah dari dulu. Udah langganan? Iya. Biasa beli berapa, Bu? Ya sekarang mah hari ini 5. Biasa banyak, ini uangnya lagi bagi-bagi dulu buat yang lain. Ini ngasih yang penting aja tetangga yang deket. Naiknya harga ikan juga hampir terjadi pada semua jenis ikan seperti ikan tongkol, bawal, tenggiri, dan kakap di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal. Kenaikan berkisar Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Selain karena faktor cuaca dan gelombang tinggi, kenaikan harga komoditas ikan yang sudah berlangsung 2 hari ini akibat permintaan ikan yang lebih tinggi menjelang Tahun Baru Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, tadi kan di Medan ada toko pernak-pernik Imlek yang sudah mulai ramai diburu pembeli. Nah, ini ada permintaan kue keranjang dan bandeng untuk menyambut Imlek juga nih yang mulai meningkat. Terus sebentar lagi nih, Pram, aku juga udah mulai belanja-belanja untuk udah persiapannya, Imlek. khususnya di Jakarta ya. Kita lihat nih Betul. kondisi di Jakarta seperti apa sih pemirsa. Ada rekan kami Hadisti di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta. Halo, selamat siang rekan Hadisti. Bagaimanakah keramaian Petak 9 jelang Imlek pada siang hari ini? Selamat siang Pram dan juga Baby, menjelang Imlek 2575 yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 nanti, suasana di kawasan Jalan Petak 9 Jakarta Barat ini sudah mulai terlihat ramai oleh para pedagang yang berjualan pernak-pernik khas Imlek tentunya. Memang di sini nuansa Imlek ini terasa begitu kental, seperti dapat dilihat ini di belakang saya sejauh mata memandang ini sudah mulai terlihat beragam macamnya pernak-pernik ataupun ornamen-ornamen yang didominasi oleh warna merah seperti lampion, kemudian banyak juga adanya hiasan-hiasan dinding ataupun hiasan gantung, lalu juga ada angpau yang ini sangat mudah untuk dijumpai. Dan memang dikatakan tadi oleh para pembeli maupun juga pedagang bahwa kelengkapan ornamen-ornamen khas Imlek ini memang dinilai cukup lengkap dan juga dengan harga yang cukup variatif dan terjangkau tentunya, karena ini dibanderol dari harga Rp5.000 hingga ke Rp300.000. Dan ini dari pantauan kami sejak dari tadi pagi memang sudah terlihat kesibukan pedagang yang menawarkan dagangannya kepada para pembeli yang tentunya melintasi area jalanan di kawasan Jalan Petak 9 Jakarta Barat ini. Selain itu juga yang menarik ini para pembeli yang datang ini tidak hanya sekedar berburu ataupun mencari kebutuhan mereka untuk merayakan Imlek nanti, namun juga banyak yang datang hanya sekedar menikmati suasana ataupun juga untuk berwisata. Karena tadi dari pantauan kami banyak sekali yang datang bahkan berkelompok dan bahkan ini mengenakan busana yang kompak hanya untuk menikmati suasana dan kemudian juga bersuah foto. Selain itu juga memang lengkapnya kebutuhan-kebutuhan khas untuk Imlek, kemudian juga
lalu lintas di sini yang mudah untuk dilalui baik untuk kendaraan pribadi ataupun juga kendaraan umum, dan juga selain itu gedung-gedung bangunan-bangunan ikonik yang berdekatan membuat kawasan Petak 9 ini menjadi favorit bagi masyarakat untuk mereka berburu ataupun juga hanya sekedar berwisata. Baik ini tadi mereka ada yang datang dari Jakarta maupun dari luar Jakarta untuk menikmati suasana Imlek yang ada di kawasan Jalan Petak 9 ini. Seperti bahkan di tempat saya melaporkan saat ini para yang pendatang sudah disambut oleh gapura yang memang menjadi ikonik dengan tulisan selamat datang di kawasan Chinatown Jakarta. Begitu Pram dan juga Baby. Baik, terima kasih Haristi melaporkan langsung dari Petak 9 Jakarta. Seru sekali ya, sudah mulai ramai, ada pernak-pernik Imlek juga pasti ini penuh pekan warna depan merah. jelang Imlek akan lebih ramai lagi, banyak event mungkin yang di saya barongsai mungkin berseliweran di Pasti sana. nih biasanya ada di mal-mal juga ya. Nah, ini bisa jadi pilihan alternatif lah untuk keluarga menikmati Libur akhir pekan, nuansa Imlek. long weekend minggu depan ya. Buat kita sih enggak ya kayaknya. Tetap menemani pemirsa di rumah. Betul. Ya, pemirsa, tidak hanya menghilangkan rasa ngantuk, tidur juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Pemilihan alas tidur juga bisa menentukan kualitas hidup jadi lebih nyaman ya. Betul. Dan pasti lebih positif menjalani kegiatan sehari-hari dan harus pilih yang paling tepat bagi kita. Benar sekali, Baby. Dan pemirsa, di wilayah PIK 2 ini ada toko yang menawarkan pelayanan menarik di mana pengunjung bisa mencoba tidur untuk mendapatkan matras yang paling tepat. Ingin menjajal berbagai kasur sebelum membeli sambil merasakan kenyamanan tempat tidur? Anda bisa berkunjung ke toko yang menawarkan pelayanan yang maksimal. Toko yang terletak di Desain Distrik PIK 2 Jakarta Utara ini misalnya. Pengunjung bisa merasakan mendapatkan informasi mengenai berbagai produk berikut inovasinya dengan pelayanan yang ramah dan informatif. Alga Sleep Store menawarkan berbagai macam produk dari produsen pelopor premium matras asal tanah air yang berpengalaman hampir 50 tahun. PT Alga Jaya Raya yang juga terkenal dengan produk Alga Matras. Di Sleep Store keduanya di Jakarta ini pengunjung akan dilayani dengan maksimal. Pengunjung akan dibagikan tanda pengenal yang menandakan pengunjung hanya ingin melihat-lihat saja atau membutuhkan bantuan informasi tentang produk dari Alga Matras. Jadi pengunjung di sini buat Alga Fans yang mau datang ke sini bisa mencoba kasur-kasur kita, dan setelah itu kita juga menambahkan value sebagai kita menyebutnya adalah humble store. Nah, apa itu humble store? Humble store itu adalah kita pengen Alga Fans yang datang ke sini itu tidak merasa terintimidasi. Jadi mau beli ataupun tidak beli ataupun hanya tanya-tanya aja tetap dilayani dengan baik di sini gitu. Di Sleep Store ini juga selalu tersedia sleep consultant yang akan membantu pengunjung agar bisa memilih matras yang tepat. Selain matras juga tersedia bantal, guling, spray, sarung bantal hingga aromaterapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan kami akan mengajak Anda mencari referensi untuk liburan bersama keluarga. Nah, pemirsa, di Sulawesi Tenggara, pemirsa, ternyata ada air terjun yang tidak kalah cantik dari keindahan pantainya. Namanya air terjun Tirta Mamba. Dan berikut informasinya untuk Anda. Seru, itu yang terlintas saat melihat warga menikmati wisata air terjun Tirta Rimba. Wisata ini dikenal juga oleh warga sekitar permandian air jatuh. Air terjun ini sendiri terletak di hutan tengah kota Bau-Bau dan berjarak 5 km dari pusat kota Bau-Bau atau bisa ditempuh dengan waktu 12 menit saja. Tepatnya di Kelurahan Kandolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Sulawesi Tenggara. Para pengunjung bisa menikmati air terjun dengan berenang di kolam yang terbentuk secara alami dari pengapuran di dasar tebing air terjun. Selain itu, wisatawan juga bisa menguji adrenalin dengan memanjat tebing air terjun dan melompat ke kolam air terjun. Selain pada menarik, wisata alam ini juga memiliki akses yang sangat mudah. Berbeda dengan di kota-kota lain, mungkin akses air terjun lainnya itu cukup sulit untuk diakses. Berbeda dengan air terjun Tirta Rimba ini memiliki akses yang mudah dengan penampakan ataupun pemandangan alam yang mungkin alami. Di sini merupakan air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya air terjun. Sama siapa kalau ke sini? Ke sini sama semua teman yang berasal dari Makassar. Bagi para wisatawan yang hendak ke lokasi ini bisa menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Akses masuknya pun sangat mudah,
karena air terjun berada tepat di samping area parkir. Untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp2.000 dan kendaraan roda 4 Rp5.000. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.